Air putih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi bayangkan jika air minum di kota kalian sama sekali tidak bisa diminum, karena itu akan membahayakanmu. Begitulah kira-kira permasalahan pada film yang akan kita bahas kali ini, yaitu film yang berjudul The Craziest. Sebelum itu, selamat datang di Zoning TV. Sebelum kita subscribe, silakan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Di awal film diperlihatkan keadaan kota yang begitu kacau, dan kita pun dibawa ke 2 hari sebelum kejadian tersebut. Diperlihatkan keadaan kota yang sangat aman dan tentram. Di sebuah klinik terdapat seorang wanita yang bernama Becky yang sedang izin kepada bosnya untuk menonton permainan baseball di kota tersebut. Dan tibalah saatnya pertandingan baseball. Di sana terdapat seorang sheriff dan wakilnya yang bernama David dan Russell. Setelah pertandingan berjalan beberapa saat, tiba-tiba datanglah salah satu warga kota yang datang ke tengah lapangan sambil membawa senapan. Saat David ingin mencegahnya, orang tersebut tampak seperti orang linglung atau bingung. Tiba-tiba ia mengacungkan senapan ke David. David pun langsung menembak mati orang tersebut dan membuat syok semua warga yang ada di sana. Saat di ruang otopsi, David meminta maaf atas kejadian tersebut kepada anak dan istrinya dan mengatakan bahwa pria tersebut sedang mabuk dan tentu saja membahayakan semua warga. Namun istrinya berkata bahwa suaminya itu ternyata sudah tidak minum sama sekali sejak dahulu. Entah apa yang terjadi dengan suaminya. Keesokan paginya saat di kantor sheriff, David menerima telepon dari dokter otopsi. Ternyata memang tidak ada kandungan alkohol dalam diri pria tersebut. Dia begitu bukan karena pengaruh alkohol, melainkan ada sesuatu yang lain yang membuatnya begitu. Lalu David mengecek lagi keadaan lapangan untuk mencari kejelasan. Di lapangan, David bertemu dengan salah satu warga desa yang sedang melamun dan linglung seperti pria yang mati tadi. Di lain tempat, juga terdapat seorang pria yang bernama Bill yang terlihat linglung juga. Namun ia mengatakan bahwa dirinya itu baik-baik saja. Di rumah saat malam hari, Bill yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya mengunci anak dan istrinya di rumah, lalu membakar rumahnya. Saat pemadam, polisi beserta warga lainnya datang, David menanyai Bill apa yang terjadi, karena hanya ia yang selamat dari kebakaran tersebut. Namun Bill tampak seperti orang yang tak peduli dan melamun seperti orang linglung-linglung sebelumnya. Keesokan paginya terdapat 3 orang pemburu yang menemukan mayat seorang tentara di sebuah danau. Mereka pun langsung melaporkan hal tersebut ke kantor sheriff. Di kantor sheriff ternyata ada Bill yang sudah dipenjarakan. Ia hanya berdiri diam dan melamun sepanjang hari. David dan Rose pun langsung menuju tempat di mana ditemukannya mayat tentara tadi dan langsung menelusuri danau tersebut. Setelah berkeliling beberapa lama, tiba-tiba mereka menemukan sebuah bangkai pesawat yang sangat besar. Lalu David dan Rose yang mencurigai kalau semua orang bertingkah aneh menjadi gila dan liar dikarenakan air yang mereka minum dan mengecek dari mana sumber air yang mereka minum. Ternyata sumber air yang mereka minum itu berasal dari danau tempat pesawat jatuh tadi. Dan ternyata juga rumah yang pertama kali dialiri air tersebut adalah rumah pria yang membawa senapan di awal film tadi. David dan Rose pun langsung menuju wali kota untuk meminta agar ia mematikan pasokan air minum untuk mencegah menyebarnya sebuah virus. Namun wali kota tampak tidak percaya dan lebih memilih untuk tetap mengalirkan air karena saat itu juga kebetulan adalah masa panen. David pun langsung menuju gudang dan memutuskan sendiri aliran air minum di kota tersebut. David dan Rose pun kembali ke kantor dan mendapati Bill yang telah meninggoy. Dan tiba-tiba Bill bangkit menjadi zombie dan bertingkah sangat liar. David pun panik dan langsung hendak menghubungi seseorang, namun ternyata tidak ada sinyal telepon. Begitu pula dengan sinyal internet. Lalu saat David sedang ingin mengecek keadaan sekitaran kota, ternyata keadaan kota sudah sangat sepi tanpa seorang pun. David pun langsung segera menuju ruang otopsi untuk mengecek sesuatu. Ternyata sesampainya di sana, David mendapati para mayat yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Mata dan mulut mereka dijahit. Ternyata itu adalah kelakuan dokter yang sudah berubah menjadi zombie dan bertindak sangat gila. David pun diserang oleh dokter tersebut. Untung saja Russ datang tepat waktu dan menyelamatkan si David.
David pun langsung pulang ke rumah untuk mengajak istrinya ke tempat yang aman. Namun saat mereka keluar rumah, tiba-tiba mereka diangkut oleh pasukan tentara. Di dalam mobil, ternyata sudah ada Ras yang ternyata sudah ditangkap juga. Setibanya mereka di tempat karantina, para dokter di sana langsung mengecek para warga. Ternyata istrinya David terdeteksi positif dan langsung diangkut untuk dikarantina. Keadaan pun semakin memanas saat datang para warga yang memberontak dan akhirnya terjadilah baku tembak antar warga dengan tentara. Warga lain pun memanfaatkan keributan tersebut untuk kabur. David yang berhasil kabur langsung menuju kantornya untuk mengambil pistol. Di kantor, David juga bertemu dengan Ras yang berhasil kabur juga. Mereka berdua pun memutuskan untuk kembali menyelamatkan istrinya David. Oh ya, istrinya David ini bernama Judy. Di tempat karantina, Judy yang masih dalam keadaan terikat bersama yang lainnya, tiba-tiba didatangi oleh salah satu zombie gila dan membantai para pasien di sana. Tiba saatnya ia membunuh Judy. Untung saja David dan Ras datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan si Judy. Judy juga tidak lupa menyelamatkan Becky, cewek yang di awal film tadi yang juga ada di ruangan tersebut. Mereka berempat pun pergi untuk menuju ke tempat yang aman. Saat melewati kota, keadaan kota tersebut sudah sangat kacau. Para warga saling membunuh satu sama lainnya. Mereka pun berjalan ke suatu gubuk yang ternyata rumah pacarnya Becky. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah para tentara dan mereka pun sembunyi di suatu gudang. Saat mereka sembunyi, para tentara memergoki orang tua pacarnya Becky. Pacarnya Becky pun langsung keluar untuk menyelamatkan ibunya. Alhasil mereka berdua pun langsung ditembak dan dibakar di tempat. Mereka hampir saja ketahuan. Untung saja mereka berhasil menyandera salah satu tentara itu dan membuatnya berjanji untuk tidak mengatakan apapun. Mereka pun selamat malam itu. Keesokan paginya mereka pun tiba di suatu rumah. Saat sedang menelusuri rumah, ternyata di rumah itu terdapat 2 orang yang sudah terkena virus. Judy pun disekap di kamar, sehingga terjadilah perkelahian antara David dan kedua zombie tersebut. David pun sempat terpojok saat itu. Untung saja dengan skill serifnya, ia berhasil membunuh si mama zombie itu. Saat si zombie satunya lagi hendak menembak David, zombie tersebut pun langsung ditembaki oleh Russell dari luar jendela. Russell pun langsung masuk dan menembaki lagi zombie yang sudah mati itu secara membabi buta. Di sini terlihat tingkah Russell ini sudah mulai aneh, sudah mulai berubah menjadi agak gila. David dan Judy pun mencurigai hal tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ada di rumah itu. Di jalan, mereka panik saat ada helikopter yang melintas di atas mereka. Spontan, David pun langsung membanting setir masuk ke sebuah tempat pencucian mobil yang ada tepat di samping mobil mereka. Di dalam, Becky seperti melihat ada seseorang di tempat tersebut. Tiba-tiba, mesin pencucian aktif dan mobil mereka pun jalan menuju pencucian. Di tengah proses pencucian, mereka pun diserang oleh beberapa zombie. Setelah berhasil melawan, mereka pun langsung tancap gas ingin keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba zombie datang lagi dan mengaitkan tali ke leher Becky. Becky pun langsung tergantung terhempas ke luar mobil. Mereka pun langsung menghentikan mobil itu dan menyelamatkan si Becky. Namun naas, ternyata si Becky telah dijemput si Martin. Dan naas lagi, mobil mereka tuh tiba-tiba meledak ditembaki oleh helikopter tadi. Singkat cerita, mereka tuh berjalan kaki lagi. Di tengah jalan, mereka mengecek mobil yang ada di pinggiran jalan. Beberapa saat kemudian terlihat ada sebuah mobil yang akan melintas. Di sini ras gilanya ini sudah semakin menjadi-jadi. David yang niatnya ingin mengambil alih mobil tersebut malah dibuat rusak oleh si Ras. Saat David ingin menginterogasi orang tersebut juga, Ras juga malah menembaki orang tersebut. David pun langsung mengambil senapan si Ras. Ras yang tidak terima malah menodong pistol ke mereka berdua. Alhasil David dan Judy ini disandra oleh si Ras yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Namun David dengan skill serif yang ia punya mampu mengepic comeback-kan si Ras dan langsung mengambil pistol dan senapan si Ras. Ras pun yang sudah mulai sadar bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik saja, langsung meminta maaf kepada mereka berdua. Singkat cerita, di malam hari saat mereka bertiga mau melintasi perbatasan, di sana terdapat banyak tentara yang sedang berjaga-jaga. Ras yang sudah sadar bahwa dirinya itu akan menjadi gila seperti zombie-zombie lainnya, memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan cara mengalihkan perhatian para tentara agar David dan Judy bisa lolos untuk melewati perbatasan. Alhasil, Ras pun ditembak mati oleh para tentara.
Mereka pun tiba di sebuah restoran. Di sana Judy menemukan tumpukan mayat. Di sana mereka juga tuh menemukan THT, ya mainan tentara lah pokoknya. Mainan tentara yang tiba-tiba menyiarkan bahwa 10 menit lagi tentara akan mengebom seluruh isi kota. Rafi dan Judy pun buru-buru untuk mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Namun tiba-tiba datanglah beberapa zombie dan menyerang mereka berdua. Untung saja mereka dapat membunuh zombie-zombie tersebut dan langsung kabur dari tempat itu menggunakan sebuah truk. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang begitu besar dan membuat truknya ikut terbalik akibat dari hempasan dari ledakan tersebut. Tapi tenang, mereka berdua itu selamat dari kecelakaan tersebut dan hanya mengalami luka-luka kecil. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat yang aman dari virus corona dan film pun buik lagi. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.